Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Manggala semuanya. Perkenalkan, nama aku Arifa Nasyana Sution dari MKN 213. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas soal UAS genap tahun akademik 2023-2024, mata kuliah pengantar akuntansi 2. Simak Nah, yuk. kita langsung masuk aja ke soalnya. Yang pertama itu ada soal terkait dengan partnership. Nah, biasanya waktu ujian mungkin sedikit tips dari aku. Kalau ujian itu aku biasanya baca dulu soalnya. Kenapa? Baca dulu apa yang diminta sama soalnya gitu. Kenapa? Karena jadi waktu kita ngebaca description-nya kita tuh jadi tahu apa sih yang harus kita tulis gitu. Nah, oke, di soalnya diminta bahwa kita disuruh untuk membuat jurnal pembentukan usaha Vania Butik, lalu jurnal saat penggabungan partner baru, dan yang terakhir adalah schedule perhitungan dan jurnal pembagian laba bersih pada tanggal 4 Januari 2024. Nah, baru kita move ke soalnya. Nah, Vania Butik itu ternyata merupakan penggabungan dari Faiza dan Hanania. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk harta yang dimiliki oleh Faiza itu ada kas sebanyak 120 juta, lalu piutang sebanyak 30 juta, dan lalu selanjutnya itu ada peralatan sebanyak 150 juta, dan yang terakhir itu ada kendaraan sebanyak 300 juta. Nah, lalu kita move nih ke Hanania. Hanania ternyata dia memiliki kas sebanyak 250 juta, piutang sebanyak 150 juta, dan ruko sebanyak 1 miliar. Tidak lupa ada utang usaha juga sebanyak 100 juta. Nah, kenapa yang aku highlight di sini itu adalah nilai pasar? Kenapa? Karena nilai pasar itu merupakan nilai yang cocok untuk perhitungan ataupun pencatatan jika kita melakukan namanya penggabungan ataupun pembentukan suatu partnership gitu. Kenapa? Karena nilai pasar itu mencerminkan kondisi ekonomi terkini dan juga pencatatan dengan nilai pasar itu dinilai bisa menjadi lebih adil gitu. Kalau kita menggunakan nilai buku, itu kan kita bisa aja antara Faiza dan Hanania itu pencatatannya tuh berbeda. Bisa aja yang si Faiza menggunakan metode garis lurus, sedangkan Hanania menggunakan metode lain gitu kan. Nah, karena itu untuk dinilai menjadi lebih adil dan lebih sesuai gitu dengan kondisi ekonomi, maka kita menggunakan nilai pasar. Dan alasan utamanya sih kalau di Kieso emang dijelaskan kalau misalkan penggabungan suatu usaha ataupun pembentukan suatu partnership itu harus menggunakan namanya nilai pasar. Jadi kita kalau misalkan mau menghitung berapa harta si Faiza dan Hanania itu kita harus menggunakan nilai pasar. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke Excelnya. Nah, di sini ada Excelnya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke jurnal pembentukan usaha Vania Butik. Nah, pertama-tama aku biasanya agar lebih gampang nih biar kalian bisa lebih gampang analisisnya. Ini ada kita pertama membuat yang namanya jurnal dari Faiza itu sendiri. Nah, jurnal dari Faiza itu dimana tadi dia mempunyai kas sebanyak 120 juta at fair value. Yaudah, berarti kita tulis di sini cash sebanyak 120 juta, lalu ada account receivable sebanyak 30 juta, lalu equipment toko sebanyak 150 juta, lalu yang terakhir ada kendaraan sebanyak 300 juta pada capital si Faiza itu kalau di total ini semua itu total menjadi 600 juta. Nah, jurnal Faiza sudah, lalu kita move ke jurnal Hanania. Nah, di jurnal Hanania, dia mempunyai cash sebanyak 250 juta, lalu account receivable sebanyak 50 juta, lalu yang terakhir, lalu selanjutnya itu ada bangunan ataupun ruko sebanyak 1 miliar, dan tidak lupa pada account payable. Kenapa? Karena account payable itu bertambah di kredit. Lalu berarti kita dapat menghitung bahwa capital dari si Hanania itu adalah sebanyak 1,2 M. Oke, tadi kita sudah nah, jadi kalau kita gabungin berarti antara antara aset dari si Faiza akan digabungkan dengan aset dari si Hanania. Maka menjadi seperti ini. Cashnya digabungin, account receivable-nya juga digabungin, equipment toko digabungin, dan building serta vehicle juga digabungin. Jadinya seperti ini.
pada tidak lupa. Jadi kita kalau penggabungan lebih gampangnya kita identifikasi dulu satu-satu masing-masing partnernya punya harta apa aja, gimana tata debitnya apa, terus kreditnya apa. Jadi nanti kalau misalnya kita penggabungan itu kita jadi gampang. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja akun-akunnya. Jadi kita tinggal pindahin akun yang ada di jurnal masing-masing partner itu ke jurnal dari si partnershipnya. Jadinya seperti ini. Berarti pada saat membentukkan partnership, Faiza itu memiliki modal sebanyak 600 juta dan Hanania memiliki modal ataupun capital sebanyak 1,2 miliar. Nah, lanjut kita baca ke soalnya. Hanania, Fana dan Faiza dan Hanania itu sepakat kalau misalkan mereka ada keuntungan ataupun kerugian itu membaginya itu 1:2 antara Faiza dan Hanania. Lalu pada tanggal 2 Januari, ternyata Fania Butik melakukan pembagian keuntungan pada masing-masing partner. Faiza dan Hanania saldo modal setelah pembagian keuntungan yang tadi itu adalah sebanyak si Faiza 600 juta, Hanania sebanyak 1,34 miliar ataupun 1.340 juta. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan modal pada saat pembentukan partnershipnya, ternyata si Faiza mempunyai modal sebanyak 600. Lalu ternyata setelah pembagian keuntungan si Faiza mendapatkan 6 saldo modal si Faiza itu menjadi 660 juta. Berarti Faiza itu mendapatkan keuntungan sebanyak yang namanya 60 juta. Karena dari 660 kita kurangin sama 600 karena modal awal dia tadi. Nah, lalu kita lihat si Hanania. Nah, Hanania saldo awalnya ada 1,2 miliar rupiah. Lalu ternyata pada saat setelah pembagian keuntungan dia menjadi 1.340 juta. Nah, berarti pertambahan capital ataupun pembagian keuntungan yang diterima Hanania itu adalah sebesar 140 juta. Maka kalau misalnya kita membuat jurnal pembagian keuntungan ataupun kerugian itu akan menjadi yang namanya income summary pada Faiza Capital dan Hanania Capital. Nah, ini tuh jurnal pembagian net income itu sesuai dengan apa yang ada di buku Kieso, yang dimana dikatakan di sini bahwa kalau misalkan partner itu mau membagikan yang namanya net income ataupun net loss itu harus dicatat dalam capital account melalui yang namanya closing entries. Makanya kita di sini menggunakan yang namanya income summary. Oke, next. Jadi saldo capital akhir dari pertanggal 2 Januari 2023 si Faiza itu ada sebanyak 660 juta. Lalu si Hanania itu ada sebanyak 1,1.340 juta. Oke, kita lanjut lagi baca soalnya. Pada tanggal 3 Januari, Lala, sahabat mereka waktu kuliah, pengen gabung nih ke partnership si Fania Butik ini. Yang dimana saat penggabungan Lala, mereka sepakat kalau misalkan nama butiknya tadi itu berubah menjadi La Fania Butik. Nah, dalam penggabungannya, Lala itu menyerahkan gudang yang memiliki nilai pasar sebanyak 620 juta. Yang dimana dengan dia menyerahkan gudang ini, dia akan mendapatkan kepemilikan sebanyak 20% dari Lavania Boutique. Nah, kita lihat, berarti sini ada penggabungan Lala pada tanggal 3 Januari 2023. Nah, capital Fanania pada saat sebelum penggabungan si Lala itu adalah sebanyak 660 juta ditambah dengan 1.340 juta. Maka totalnya dari Fania Boutique, modal dari Fania Butik itu adalah sebanyak 2 miliar rupiah. Nah, lalu ternyata ada penggabungan partner baru yaitu si Lala. Maka si Lala itu ternyata dia menyetor uang ataupun menyetor gudang aset itu sebanyak 620 juta. Nah, berarti kalau ditambah, berarti capital dari partnership barunya yaitu Lavania Boutique itu adalah sebanyak 2.620 juta. Nah, dari 2.620 juta ini ternyata Lala mendapatkan kepemilikan sebanyak 20%. Nah, berarti kita langsung kali aja 2.620 juta dikali dengan 20% itu akan menghasilkan namanya 524 juta rupiah.
maka itu yang akan menjadi nilai dari capital si Lala. Nah, lalu kita lihat nih, ternyata capital yang didapatkan si Lala itu tidak setimpal dengan investment yang dilakukan, karena dia menginvest 620 juta kan, tapi ternyata dia cuma mendapatkan modal sebanyak 524 juta. Nah, berarti itu kan ada selisih. Ini mana selisihnya itu merupakan gain ataupun bonus untuk partner lamanya, yaitu si Faiza dan Hanania. Nah, berarti kalau misalkan kita buat jurnal setelah penggabungan partner baru, itu akan menjadi buildings, karena ada buildings yang masuk, berarti buildings bertambah di debit pada Lala Capital. Lala Capital tadi berarti sesuai dengan yang kita cari di atas ini, yaitu 20% dari 2.620 juta, yaitu 524 juta kita tulis di sini. Lalu ada 96 juta tadi, selisih antara 620 juta dikurang sama 524 juta. Nah, itu selisihnya ada 96 juta, yang mana ini akan dibagikan kepada si Faiza dan Hanania. Oke, berarti 96 juta ini kita bagi kepada Faiza dan Hanania sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan di awal tadi, yaitu 1:2. Berarti untuk Faiza itu 96 juta dikali 1/3, yaitu hasilnya akan menjadi 32 juta. Lalu selanjutnya itu ada capital dari Hanania, berarti capitalnya bertambah sebanyak 96 juta dikali dengan 2/3, yang dimana hasilnya itu adalah 64 juta. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa pertambahan capital Faiza itu adalah 32 juta dan pertambahan capital Hanania itu adalah 64 juta. Nah, kita langsung posting aja kita langsung posting aja masing-masing nilainya ini kepada akun dari masing-masing capital para partnernya, yaitu dimana per tanggal 3 Januari 2023, maka Faiza mempunyai capital sebanyak 692 juta, Hanania mempunyai capital sebanyak 1.404 juta, dan Lala memiliki capital sebanyak 524 juta. Nah, lalu kita disuruh untuk membuat schedule perhitungan dan pembagian laba bersih. Kita baca lagi nih di soalnya. Ada nggak sih setelah pembentukan lavanya ini, apakah ada pembagian net income ataupun malah ada net loss gitu? Kita baca soalnya. Laporan keuangan Lavania Boutique untuk periode yang berakhir 2023 menunjukkan adanya keuntungan sebesar 428 juta. Berarti akan ada namanya pembagian net income. Nah, oke. Yang dimana kita lihat di sini pembagian keuntungan itu gimana sih? Kita buat yang namanya schedule. Kenapa? Agar kita lebih gampang aja gitu mengidentifikasi berapa aja modal ataupun pembagian net income ini kepada masing-masing partner gitu kan. Nah, tapi kita lihat dulu gimana sih perjanjian ataupun kesepakatan mereka dalam membagi yang namanya net income. Nah, kita lihat lagi di soal. Nah, ternyata di sini ada mereka menentukan perjanjian di awalnya. Ini mana? Pertama, net income itu harus dikurangin dengan gaji tahunan dari baik itu gaji tahunan untuk para partner. Yang dimana Faiza mendapatkan 60 juta, Hanania mendapatkan 520 juta, dan Lala mendapatkan gaji sebanyak 400 juta. Nah, kita langsung catat aja. Kita tulis di sini, net income kita itu ada 428 juta. Lalu kita cari salary allowance-nya dari soal. Ternyata Faiza 60 juta, berarti Faiza 60 juta. Lalu selanjutnya Hanania 50 juta dan Lala 40 juta. Berarti total gaji dari mereka ini adalah sebanyak 150 juta. Lalu selanjutnya di poin kedua, di mana disebutkan bahwa masing-masing partner itu akan menerima imbalan ataupun interest dari saldo sebanyak 10% dari saldo masing-masing partner pada awal tahun. Oke, berarti kita kalikan pada yang awal tahun tadi, berarti untuk si Faiza, maka saldonya itu akan menjadi 69.200.000. Lalu untuk Hanania untuk Hanania itu 1.404 juta dikali sama 10%, yaitu menjadi
144.400. Dan untuk Lala itu adalah gajinya sebanyak, interest yang diterima itu akan sebanyak 52.400. Maka kalau di total untuk gaji untuk interest yang mereka terima itu adalah sebanyak 262 juta. Nah, lalu kita lihat ke poin 3 dalam perjanjian pembagian keuntungan mereka. Jika terdapat sisa. Nah, kita lihat dulu nih, ada nggak sih sisa dari pembagian net income ini setelah dikurangin salary sama interest. Nah, kita lihat. Ternyata kalau kita total salaries dan interest dari interest para partner itu sebanyak sejumlah, oh wait, sebentar. Oke, dah. Oke, maaf. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat nih, total interest allowance, total interest dan juga salariesnya itu akan menjadi 412 juta. Nah, kita lihat net income ataupun net income dia itu adalah sebanyak 482 juta. Berarti masih ada sisa nih. Berarti sisanya itu adalah sebanyak 72 juta. Oke, ternyata ada sisa. Kalau misalkan ada sisa ngapain sih? Kalau ada sisa, maka rasio pembagian antara Faiza, Hanania, dan Lala itu adalah sebanyak 2-2-1. Oke, langsung kita hitung aja berarti. Untuk Faiza, berarti Faiza akan mendapatkan 2 dari 2 per 5 dari 70 juta. Berarti Faiza akan mendapatkan 28 juta. Begitu pula dengan Hanania. Dan lalu yang terakhir itu untuk Lala adalah dia akan mendapatkan 70 juta dikali 1/5. Nah, berarti saldo capital mereka setelah pembagian keuntungan, lalu juga setelah pemberian salaries dan juga pemberian interest, untuk Faiza itu dia akan menjadi 157.200. Lalu untuk Hanania itu dia akan menjadi 218.400, dan Lala saldo capitalnya itu akan bertambah sebanyak 106.400. Nah, ini kalau misalkan kita buat ke jurnalnya, yaitu income summary pada Faiza Capital sebanyak sesuai dengan yang ada di schedule tadi, yaitu 150.200. Lalu Hanania itu sebanyak 218.400 dan Lala itu sebanyak 106.400. Nah, mungkin pembahasan terkait dengan soal partnership yang diminta soal cuma sampai segitu, maka sudah selesailah kita bahas yang namanya soal bagian partnership. Oke, untuk soal kedua yaitu ada terkait dengan laporan arus kas. Nah, jadi sebelum kita membahas ke soalnya, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas itu merupakan komponen laporan keuangan yang melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan suatu perusahaan dalam satu periode. Jadi, laporan arus kas ini tuh digunakan oleh investor, kreditor, dan juga pengguna lain untuk menilai yang pertama, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Lalu yang kedua, kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Lalu yang ketiga, alasan selisih antara laba bersih dan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi. Nah, ini kita akan membahasnya nanti lebih lanjut. Nah, lalu yang keempat, itu ada transaksi investasi dan pembiayaan secara tunai selama periode perusahaan tersebut. Nah, jadi dalam penyusunan laporan keuangan, laporan keuangan bagian laporan arus kas itu terdapat dua metode. Itu dapat disusun menjadi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas penyusunan secara metode tidak langsung. Nah, jadi secara metode langsung dan langsung itu hanya dibedakan dari
arus kas aktivitas operasional saja. Sedangkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan itu mereka berdua sama, hanya dibedakan dari arus kas investasi operasional. Nah, kalau kita menggunakan arus kas investasi operasional, yang kita gunakan ataupun yang perlu kita perhatikan adalah akun-akun yang berada di dalam income statement. Kenapa? Karena income statement itu menggambarkan bagaimana aktivitas sehari-hari dari suatu perusahaan, ataupun kita bisa bilang menggambarkan aktivitas operasional suatu perusahaan. Nah, jadi ada beberapa hal yang aku highlight di sini, yang aku simpulkan teman-teman harus perhatikan dalam penyusunan arus kas aktivitas operasional, yaitu yang pertama laba bersih, yang dimana merupakan produk akhir dari income statement. Nah, lalu yang kedua yang teman-teman perlu perhatikan adalah akun-akun yang tidak berhubungan langsung dengan kas, ataupun kita bisa bilang non-cash expense seperti depresiasi expense ataupun amortisasi expense. Lalu yang ketiga itu ada aktiva lancar ataupun aset lancar, dan yang terakhir itu ada yang namanya liabilities lancar. Nah, itu untuk arus kas aktivitas operasional. Nah, untuk arus kas aktivitas investasi, yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah akun-akun aset tetap seperti tanah, bangunan, dan aset tetap lainnya. Lalu yang terakhir untuk arus kas arus kas pendanaan ataupun financing, yang teman-teman perlu perhatikan lebih lanjut adalah terkait dengan utang jangka panjang dan juga sekuritas perusahaan, baik itu share ataupun debt. Nah, karena kita menggunakan yang namanya laporan arus kas dengan metode tidak langsung, kita akan melihat ataupun nilai pertama yang kita adjust itu adalah laba bersih yang berada dalam income statement. Nah, kita lihat di sini, laba bersih dari income statement kita dapatkan berapa? Ternyata kita dapatkan laba bersihnya itu ada sebanyak 52.260. Nah, kita langsung masukkan ke sini. Berarti net income ini akan menjadi bisa kita bilang sebagai saldo awal gitu, yang tentunya belum kita sesuaikan. Kenapa belum kita sesuaikan? Karena kalau kita lihat di sini nih di income statement, oke, ternyata laba bersih kita segini, tapi apakah itu benar-benar hasil dari cash secara aktual? Apakah emang semua transaksi yang ada dalam laporan income statement itu benar-benar berdampak ataupun menghasilkan cash atau mengeluarkan cash? Nah, itulah yang perlu kita adjust di sini. Yang dimana pada poin kedua tadi aku bilang adjust akun yang tidak berhubungan dengan cash ataupun non cash expense. Kita lihat di sini non cash expense-nya apa sih? Nah, non cash expense-nya itu ada beban penyusutan. Nah, berarti yang kita perlu pindahkan nanti ke laporan arus kas itu adalah beban penyusutan. Nah, lalu hal yang perlu kita sesuaikan lagi itu adalah yang namanya gain or loss dari penjualan. Nah, di sini ternyata ada gain or loss dari penjualan, berarti kita harus highlight. Nah, kenapa gain or loss dari penjualan ini harus kita adjust lagi? Karena kita tahu kalau misalkan kita menjual suatu aset gitu. Nah, ternyata cost kita itu lebih tinggi daripada harga jual kita. Nah, itu kita secara tidak langsung terlihat rugi. Nah, tapi dalam kerugian tersebut bukan berarti kita mengeluarkan uang. Nah, maka dari itu, karena di sini rugi mengurangi yang namanya laba bersih, kita harus mencari laba bersihnya yang berkaitan langsung dengan kas. Maka ini kita harus adjust, kita harus tambahkan kembali di laba bersih nantinya. Oke. Nah, lalu selanjutnya mungkin kita akan analisis dari neracanya terlebih dahulu. Kita analisis dari neraca. Yang ketiga tadi ada yang namanya aktiva lancar ataupun aset lancar. Kita lihat di neraca, aset lancarnya itu ada apa aja sih? Nah, ternyata ada persediaan. Nah, persediaan yang awalnya adalah 360 ternyata berkurang menjadi 320. Berarti persediaan kita berkurang. Nah, kita harus buka logikanya di sini. Kalau misalkan persediaan kita berkurang, berarti kita berhasil menjual persediaan kita gitu kan. Nah, dengan kita menjual persediaan kita, maka kita akan mendapatkan yang namanya cash tambahan hasil penjualan tersebut. Nah, maka kalau misalkan kita analisis di sini, maka itu akan menjadi penambah cash pada kegiatan operasional perusahaan. Nah, lalu aset lancar selanjutnya itu ada namanya piutang. Ini mana kita lihat di sini, piutang pada tahun 2022 itu 120.000. Tapi ternyata
di tahun 2023 piutang kita itu bertambah menjadi 230.000. Nah, maka ini kita harus sesuaikan. Kita harus adjust penambahan piutang ini itu menjadi, nah kalau misalkan piutang kita bertambah nih, coba teman-teman bayangin, piutang kita bertambah, berarti semakin banyak orang yang utang sama kita. Nah, maka dari itu, tapi cash kita tuh tidak masuk gitu kan, maka dari itu kita harus mengurangi yang namanya kas di bagian operasional. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya lebih lanjut, kenapa sih AR itu harus di adjust gitu kan? Kan sebenarnya dia sebenarnya nggak ada hubungannya langsung dengan cash gitu. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui nih, em, dalam pengaplikasiannya AR, kenapa mengurangi yang namanya cash? Karena AR sendiri itu berpengaruh di laba rugi, yaitu dimana AR itu akan berpasangan dengan penjualan. Nah, penjualan kita bertambah, kita menganggapnya itu sebagai income kita, sebagai laba bersih kita, sebagai nantinya akan menghasilkan namanya laba bersih. Sedangkan account receivable ataupun belum tentu mereka itu menggunakan cash untuk membayar, bisa aja mereka menggunakan yang namanya account receivable. Nah, maka dari itu, karena account receivable kita bertambah, maka kita harus mengurangi yang namanya kas kita, karena kita belum menerima yang namanya uang kas secara langsung gitu. Nah, lalu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ternyata pada tahun 2022 sebanyak 15.000, lalu 2023 itu ada sebanyak 20.000, maka dia mengalami yang namanya peningkatan. Maka kita tahu di sini bahwa kas kita itu akan berkurang. Kenapa? Karena prepaid berarti kita membayar kas. Kita membayar kas berarti kas kita akan berkurang, dimana aset lancar tadi kita akan masukkan ke dalam yang namanya kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, lalu selanjutnya tadi yang poin keempat itu ada namanya liabilities lancar. Kita lihat nih liabilities lancar. Current liabilities itu ada account payable. Kita lihat account payable-nya itu bertambah sebanyak 20.000. Nah, coba teman-teman logikakan lagi nih. Kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng nebak. Nah, kalau misalkan account payable kita itu bertambah, utang kita bertambah, berarti kita ngutang sama orang gitu kan. Otomatis kas kita itu akan bertambah. Berarti kas kita akan bertambah di operasional. Lalu selanjutnya salaries payable. Kita punya utang gaji sebanyak 60.000, ternyata utang gaji kita tuh berkurang sebanyak 20.000. Nah, berarti pengurangan ini kita ibaratkan sebagai pengurangan kas, karena kita ibaratnya itu membayar gaji karyawan kita. Maka kita tulis di sini sebagai kas berkurang di kegiatan operasional. Nah, lalu interest payable, utang bunga. Utang bunga kita awalnya 20.000, lalu ternyata naik sebanyak 10.000. Maka ini akan berdampak pada kas kita, yaitu dimana akan bertambah sebanyak 10.000, karena ibaratnya kita punya bunga tapi kita ngutang bunga nih, berarti kan kas kita tuh harusnya bertambah karena utang bunga, karena kita punya utang bunga, jadi ibaratnya kita kas kita akan bertambah nih seiring bertambahnya namanya utang bunga. Oke, selanjutnya itu kan untuk yang namanya kegiatan operasional. Lalu kita bisa move ke namanya kegiatan investasi. Nah, kita lihat di sini, investasi yang perlu kita perhatikan adalah aset tetap. Nah, kita lihat di sini, aset tetap di neraca itu ada apa aja sih gitu kan. Nah, aset tetap ataupun kita bisa bilang aset tidak lancar. Ternyata kita punya yang namanya peralatan. Peralatan kita itu berkurang sebanyak 30.000. Nah, kalau misalkan peralatan kita berkurang, maka logikanya gimana nih? Berarti kas kita itu akan mengalami yang namanya pengurangan. Kenapa? Karena ibaratnya misalkan kita punya peralatan, tapi ternyata peralatannya itu kita jual. Berarti peralatan kita berkurang, maka kas kita juga akan berkurang. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, kalau misalkan peralatan kita berkurang nih, kita logikanya misalkan kita punya 5 peralatan, lalu ternyata berkurang jadi 4, berarti satu peralatan lagi ini kita jual. Nah, penjualan itu kita akan menerima namanya penambahan kas. Nah, tapi ini kita perlu namanya informasi informasi tambahan untuk melihat berapa sih hasil penjualan dari peralatan kita tersebut. Karena belum tentu nilai peralatan kita yang berkurang itu sesuai dengan cash yang kita terima. Bisa aja kita mengalami yang namanya
gain, ataupun kita bisa saja mengalami yang namanya loss dalam penjualan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada akumulasi depresiasi peralatan. Nah, ini temannya kalau misalkan kita bisa buat jurnal itu kan biasanya depresiasi expense. Kita biasanya buat di sini kan depresiasi expense pada yang namanya akumulatif depresiasi. Nah, jadi akumulatif depresiasi ini itu dia menyesuaikan dengan yang namanya depresiasi expense. Jadi nilainya ini itu akan sesuai dengan yang namanya depresiasi expense yang ada yang di sini tadi, yang 50.000 nya tadi. Oke. Nah, lalu selanjutnya dari sisi building. Nah, building kita ternyata bertambah nih. Seperti building kita bertambah, otomatis berarti kita membeli suatu building lagi gitu kan istilahnya. Berarti dengan penambahan building ini itu akan yang namanya mengurangi cash kita di bagian investasi. Kenapa investasi? Karena itu aset lancar, aset tidak lancar maksudnya. Jadi dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Berarti itu kita sama aja kita bilang kalau misalkan kita menginvestasikan uang kita gitu ke suatu aset gitu. Nah, akumulasi depresiasi juga ini disesuaikan dengan depresiasi expense yang ada di sini. Oke. Nah, lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan itu kan investasi ya. Investasi berarti kita udah selesai. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya aktivitas pendanaan, yaitu terkait dengan utang jangka panjang dan juga ekuitas suatu perusahaan. Oke, kita lihat equity. Oke, ternyata di sini dijelaskan bahwa ada ordinary share. Ordinary share kita bertambah sebanyak 100. Berarti ada yang namanya pertambahan ordinary share 100.000. Dengan pertambahan ordinary share 100.000 itu, maka cash kita itu akan bertambah. Kenapa? Ibaratnya kita ngejual saham baru. Berarti saham kita yang dijual itu bertambah di masyarakat. Nah, kita dengan masyarakat membeli itu, kita akan mendapatkan cash gitu. Nah, lalu return earnings ini tidak ada akun tersendiri, maksudnya dia tidak masuk kemana-mana, tapi ini akan kita gunakan untuk menghitung yang namanya dividen. Nah, ini kita sudah selesai menganalisis dari laporan keuangannya, laporan posisi keuangan. Nah, lanjutnya kita lihat nih, apakah ada informasi tambahan gitu terkait dari laporan income statement dan juga laporan financial positionsnya. Kita lihat, nomor 1, pada tahun 2023 terdapat pembelian bangunan secara tunai senilai 50.000. Dan di tahun yang sama tidak terdapat penjualan bangunan. Kita lihat apakah ada pembelian bangunan. Kita lihat bangunan tadi ada, oh di sini bangunan. Ternyata ada penambahan. Oke. Oke, udah pas, udah tidak ada yang perlu dikoreksi lagi ataupun tidak ada tambahan lagi. Lalu kita move ke nomor 2. Pada tahun 2023, PT CSCW telah mengumumkan dan membayar dividen kas. Nah, tadi seperti aku bilang, dividen. Yang perlu kita highlight adalah yang namanya retained earnings. Kenapa? Karena retained earnings itu merupakan income, net income dikurangi dengan dividen. Maka, untuk mencari dividen, kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya yang namanya perubahan dari return earning. Kita lihat, return earning pada tahun 2022 itu adalah sebanyak 125.000. Lalu di tahun 2023 itu sebanyak 150.000. Berarti ada pertambahan return earning sebanyak 25.000. Oke, rumusnya adalah mungkin aku bakal kasih rumus gampangnya jadi teman-teman bisa ingat juga. Perubahan return earnings itu sama dengan laba ataupun net income dikurangi dengan dividen. Jadi kalau misalkan kita mau nyari dividen, ini tinggal kita bolak-balik aja gampangnya. Oke, berarti kalau misalkan kita mau mencari dividen, maka menjadi perubahan return earning dikurang sama net income. Perubahan return earningnya tadi berapa? Perubahan return earningnya itu ada di 25.000. 25.000 dikurang dengan net income. Net income kita berapa tadi? Maksudnya terbalik, net income dikurangi dengan perubahan RE, karena kan dividennya di sini dibalik berarti perubahan R-nya ke sini, berarti net income dikurangi dengan perubahan RE. Net income-nya ada di sini, ada di 52.260 dikurangi dengan 25.000 tadi perubahan dari net income-nya, dari return earnings-nya. Berarti dividen yang
akan kita berikan itu adalah sebanyak 27.260. Nah, kita keep dulu nih dividen di sini nih. Nah, lalu selanjutnya untuk nomor 3, sepanjang tahun 2023, perusahaan menerbitkan dan menjual secara tunai saham biasa sebanyak 40 lembar pada harga parnya. Sepertinya di sini ada sedikit kesalahan karena seharusnya di soal itu ada di soal itu dia hanya menjual. Oke, di soal benar-benar. Ternyata di sini kita lihat penjualan namanya saham ordinary share. Ordinary share kita ternyata ada di 100.000, bertambah 100.000. Oke, tapi di informasi tambahannya kita tulis dulu di sini. Informasi tambahan untuk nomor 3, ternyata dia menerbitkan secara tunai saham biasa. Oke, berarti saham biasa, berarti share cash pada share investment. Share invest itu common ya. Oke, itu sebanyak yang namanya 40.000 dikali 2 dolar, itu sebanyak 80.000. Oke, kita keep dulu di sini. Oke, di sini. Oke, kita next dulu ke nomor selanjutnya. Pada nomor 4, pada tahun 2023, PT CSCW itu menjual peralatan secara tunai dengan harga 41.000. Nah, dengan harga 41.000, harga perolehan ataupun cost dari alat tersebut itu adalah 50.000. Akumulasi penyusutan saat penjual adalah 5.000. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat di sini, akumulasi penyusut depresiasinya itu adalah sebanyak 15.000 ditambah dengan 30.000 kan. Tapi ternyata di sini kita lihat beban penyusutannya kok 50.000 sih? Kan masih ada 5.000 lagi. Nah, itu kita dapat dari sini. Dari informasi tambahan bahwa adanya penyusutan peralatan sebanyak 5.000. Jadi lengkaplah sudah depresiasi expense-nya itu menjadi 50.000. Berarti ini udah fix ya, ini udah menjadi depresiasi expense untuk keseluruhannya nanti yang dimana nanti kita akan pindahkan ke dalam laporan arus kas. Oke, kita buat nih jurnal dari penjualan peralatan tersebut. Peralatan tersebut terjual dengan harga 41.000. Maaf, ini ada kesalahan. Di sini harusnya 41.000 karena cash yang diterima adalah 41.000, sedangkan cost dari produk tersebut adalah 50.000. Oke, berarti di sini maka peralatan yang dia terima itu adalah seharusnya peralatannya berkurang sebanyak 50.000 dengan akumulasi depresiasi peralatan. Kenapa akumulasi? Kan awalnya akumulasi depresiasi peralatan itu kan dikredit. Nah, kalau misalnya kita jual itu kita harus mendebitkan gitu akumulasi depresiasi dari peralatan tersebut. Nah, kita keep di sini, berarti kita udah dapat di sini. Oke, selanjutnya untuk nomor 5. Pada 31 Desember 2023, PT CSCW membeli peralatan senilai 20.000 dengan menerbitkan 10 lembar dengan harga per sahamnya 2.000. Oke. Nah, tadi kita lihat di sini, di nomor 3 kan tadi dia menjual saham sebanyak 40 lembar dengan 2 dolar per lembarnya. Nah, berarti masih ada dari sisa 100.000 tadi yang di sini. Kan ada kenaikan 100.000 ya. Sedangkan dia baru pakai yang namanya 80.000. Oke, berarti lengkaplah sudah. Ternyata 100.000 saham itu berasal dari 80.000 penjualan tunai. Lalu yang 20.000-nya itu berasalkan dari pembelian peralatan dengan pengeluaran ataupun penerbitan yang namanya saham. Berarti itu menjadi peralatan kita bertambah dengan pada share investment common sebanyak 20.000. Oh, maaf. Oke, sebanyak 20.000. Nah, oke, berarti untuk ordinary share itu kita sudah selesai di sini.
Berarti tidak ada perlu adjustment ataupun hal-hal lain yang diperhatikan. Nah, lalu kita lanjut ke poin yang namanya. Nah, tidak lupa karena ini jadi mungkin aku bakal ngasih tahu sedikit. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu investasi yang dimana investasi tersebut itu ataupun penjualan saham itu dilakukan dengan pertukaran peralatan ataupun persediaan lainnya, itu nantinya akan masuk ke dalam yang namanya significant non-cash activities, yang dimana kita tahu tidak semua aktivitas signifikan perusahaan itu akan melibatkan yang namanya uang tunai. Nah, ini seperti ini contohnya, yaitu perusahaan mengeluarkan saham, menerbitkan saham untuk memperoleh yang namanya peralatan. Nah, maka um, itu maka transaksi ini itu akan kita catat ke dalam yang namanya significant non-cash activities, yang dimana itu kita akan letakkan di dalam ataupun kita akan letakkan di bawah laporan arus kas. Jadi nanti setelah kita dapat cashnya berapa, di bawahnya itu kita akan membuat yang namanya non cash investing and financing activities. Mungkin ini perlu di highlight sedikit. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 6 nih. Terdapat pelunasan sebagian obligasi. Kita lihat pelunasan obligasi di mana ya? Nah, kita scroll ke bawah, kita lihat di neracanya. Bonds payable, ternyata benar, bonds payable kita itu berkurang sebanyak 55.000. Berarti bonds payable kita itu telah dilunaskan. Berarti kalau misalkan kita lihat di sini, maka itu akan mengurangi kas karena kita mengeluarkan kas untuk melunasi yang namanya bonds payable kita. Oke, selanjutnya nomor 7. PT CSCW telah menyetorkan semua beban pajak ke negara pada tahun berjalan. Dia menyetorkan, oke, berarti di sini beban pajak kita itu harus kita hilangkan, yang dimana berarti beban pajak kita berarti benar, ternyata kita mempunyai beban, maksudnya karena kita menyetorkan berarti memang benar, ternyata beban pajak kita itu akan mengurangi yang namanya income kita. Berarti itu tidak akan ada perubahan baik di laporan arus kasnya karena kita sudah mencatat di awal ada pengurangan pajak segini, ternyata kita benar-benar membayarkan beban pajak tersebut gitu. Berarti tidak ada perubahan di laporan arus kasnya. Lalu selanjutnya yang ke 8, perubahan saldo laba ditahan dipengaruhi oleh laba bersih dan dividen. Nah, ini mungkin untuk mendukung pernyataan ataupun informasi pada nomor 2. Nah, lalu kita lanjut ke informasi tambahan nomor 9. Akun piutang usaha hanya digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit, dan akun utang usaha hanya digunakan untuk mencatat inventory secara kredit. Nah, ini bener banget. Jadi, piutang usaha itu berarti kan mencatat penjualan secara kredit. Jadi kita nggak boleh menganggap AR itu sebagai penambah cash kita karena dia pembayaran itu melalui kredit. Lalu untuk nomor 10, beban sewa dilaporkan sebagai bentuk beban operasional lainnya. Berarti beban sewa itu masuk ke dalam beban operasional lainnya. Sedangkan beban sewa itu kan memang kita benar-benar mengeluarkan cash untuk membayar sewa kita gitu kan. Nah, berarti ini memang sudah benar bahwa itu nanti akan mengurangi yang namanya laba kotor kita, yang dimana menghasilkan net income gitu kan. Kita udah analisis semua nih, mulai dari laporan laba rugi, terus juga dari neraca dan juga dari informasi tambahan. Kita langsung move aja nih, kita pindahin semua informasi yang udah kita dapat ke dalam yang namanya laporan arus kas. Nah, di sini ada laporan arus kasnya. Yang pertama itu ada dari operating activities akan ada yang namanya net income. Net income-nya tadi adalah sebanyak 52.250. Berarti kita tulis di sini 52.260. Lalu yang kita add adalah, kita lihat di sini depresiasi expense. Tadi kita harus add, berarti kita harus menambahkan dia di operating activities karena dia harus menambahkan nilai dari net income ini, karena sesungguhnya cash yang terjadi secara aktual itu ya ini ditambah dengan net income akan ditambah dengan depresiasi expense, karena depresiasi expense ini kan merupakan non cash expense kan. Jadi
kita tidak boleh mengurangi depresiasi expense pada laba kotor kita. Maka kita harus tambahkan di sini. Lalu yang selanjutnya kita tambahkan adalah loss on sale dalam peralatan tadi, sini yang ini. Berarti kita harus nambahin lagi di sini karena rugi bukan berarti kita mengeluarkan cash. Itu hanya pencatatan nilai dari suatu aset kita yang turun gitulah. Lalu kita lihat di sini ada persediaan, berarti persediaan mengalami decrease. Operasional berarti kita langsung pindahin aja ke sini. Banyak 40.000. Lalu selanjutnya itu ada operasional lagi nih. Yang kita bertambah dulu ya, kita cari yang bertambah dulu. Nah, ini akumulasi depresiasi building, yang dimana ini tuh lebih ke akan menyatu dengan yang namanya depresiasi expense. Berarti ini sudah kita adjust. Kita tandain dulu yang udah kita adjust. Ini udah berarti karena ini tadi yang akumulasi depresiasi ini udah nyatu sama yang namanya depresiasi expense ya. Oke, kita cari lagi. Oke, ini ada kas bertambah secara operasional yaitu di account payable. Accounts payable berarti kasnya akan bertambah, berarti kita tambah sini increase dalam utang usaha sebanyak 20.000. Lalu ini pada interest payable kita pindahin aja langsung sini, berarti interest payable, increase in interest payable 10.000, maka kita akan menambahkan nilai dari net income ini sebanyak 124.000. Lalu kita lihat juga akan ada pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kasnya itu nih dari piutang kasnya berkurang operasional, langsung kita masukin ke sini. Terus juga dari COD bayar muka atau prepaid expense kita langsung masukin di sini. Nah, lalu ada dari utang gaji salaries payable, berarti di sini kita langsung masukin. Berarti kita dapatkan bahwa net cash provided by operating activities kita itu adalah sebanyak 52.000 ditambah dengan 52.260 ditambah dengan 124.000, lalu juga dikurang dengan 135.000. Maka kita dapatkan net dari operating activities ataupun arus kas dari kegiatan operasional perusahaan itu ada sebanyak 41.260. Nah, lalu kita next nih, kan udah berarti operating activity udah selesai. Lalu kita next selanjutnya ke yang namanya investing activities. Kita lihat, tadi kan kita udah analisis, berarti kita langsung masukin aja ya. Berarti cash bertambah itu di peralatan, berarti menjual peralatan. Nah, tapi kita lihat di sini, peralatan kita tuh harusnya kita netnya bertambah sebanyak 30.000 kan. Nah, tapi itu biasanya yang teman-teman suka miss di situ. Kenapa? Karena yang kita catat itu adalah penerimaan cashnya, bukan nominal dari peralatan yang berkurang. Kenapa? Karena balik lagi ke pertama, ini merupakan cash aktual yang kita terima. Berarti kita lihat dalam penjualan tersebut kita menerima cash sebanyak berapa sih? Nah, di sini berarti kita akan mencatat cash sebanyak 41.000 sesuai dengan cash yang kita terima dalam penjualan peralatan tersebut. Oke, berarti kita tulis di sini akan menambah cash karena kita menjual peralatan sebanyak 41.000. Lalu kita lihat lagi untuk investasi itu ada dari building. Oh, building ini building di sini kita lihat, ini harusnya building, maaf. Bukan tanah. Building. Oke. Nah, kita lihat building kita tuh bertambah 50.000, berarti kita mengalami pengurangan cash sebanyak 50.000, berarti itu akan mengurangi di sini. Kita langsung masukin aja sini pembelian building berkurang sebanyak segini. Maka net cash from investing activities kita itu sebanyak minus 9.000. Nah, investasi sudah selesai, langsung kita lihat ke financing activities. Financing activities tadi itu ada yang bonds payable, berarti kita membayar bonds payable, berarti kita mengurangi cash. Berarti itu kita akan mengurangi di sini. Melunasi yang namanya part of obligasi sebanyak 55.000. Nah, lalu dividen juga. Kenapa dividen mengurangi? Karena kita membayarkan dividen. Kita membayar dividen kepada pemegang saham. Nah, beda kasus kalau misalkan kita yang menerima dividen. Kalau kita yang menerima dividen, itu berarti itu akan kas kita itu akan bertambah di bagian kegiatan operasional. Kenapa? Karena kita menerima pendapatan. Berarti dividen pada cash, berarti itu akan bertambah di
arus kas kegiatan operasional. Kalau misalkan kita yang menerima, tapi di sini cashnya kita yang membayarkan dividen, berarti cash kita itu akan berkurang sebanyak 27.000 sesuai dengan perhitungan dividen di awal tadi di sini. Oke, lalu untuk pertambahannya itu dengan kita menerbitkan saham. Nah, ini ordinary share menerbitkan saham sebanyak 100.000. Nah, tapi kita lihat kan 100.000. Tapi yang secara tunai ataupun yang berkaitan dengan cash tadi itu adalah sebanyak 80.000. Berarti yang kita catat adalah sebanyak 80.000. Nah, 80.000. Tapi kan jadi nggak balance nih. Enggak, sebenarnya itu balance. Kenapa? Karena yang 20.000 ini tadi kita akan catat di bawah dari laporan arus kas. Nanti di bawah laporan arus kas akan ada catatan tambahan terkait dengan 20.000 penjualan dari ataupun penerbitan dari share investment, common share investment ataupun ordinary share-nya ini. Oke, kita dapat investment udah kita dapat, terus juga financing kita dapat, terus operating kita dapat. Berarti kita langsung tambahin aja nih, increase cash-nya tuh berapa sih? Increase cash-nya berarti 41.260 ditambah dengan negatif 9.000 lalu ditambah dengan negatif 2.260, maka increase of cash kita adalah sebanyak 30.000. Nah, kita lihat bener nggak sih? Nah, cara kita ngelihat jawaban kita udah bener atau belum, yaitu kita bandingkan increase in cash-nya ini apakah sudah sesuai dengan yang ada di neraca. Kita lihat di neraca kas kita itu mengalami peningkatan sebanyak 30.000. Oke, berarti jawaban kita untungnya sudah benar di sini. Karena sudah sesuai, cash kita mengalami peningkatan 30.000 dan di neraca juga cashnya itu mengalami peningkatan 30.000. Oke, berarti ini udah benar. Berarti kita lihat, berarti cash at ending 31 Desember itu adalah cash at beginning kita tambah dengan peningkatan of cash. Cash at beginningnya berapa? Itu adalah 30.000. Berarti 30.000 ditambah dengan 30.000, maka cash pada akhir tahun 2023 itu adalah sebanyak 60.000. Nah, tidak lupa tadi yang ini. Kita harus menambahkan catatan di akhir dari laporan arus kas, yaitu kita catat dengan non-cash investing and financing activities, yaitu acquisitions of equipment by issuing common stock ataupun ordinary share sebanyak 20.000. Nah, maka sudah selesailah pembahasan kita terkait dengan yang namanya laporan arus kas. Jadi, mudah-mudahan dengan pembahasan ini teman-teman semuanya ngerti, dan kalau misalkan emang masih belum dimengerti karena emang penjelasan ini agak sedikit susah kalau misalkan dilakukan secara online. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pembahasan secara langsung, mungkin teman-teman bisa hubungin BAM Akademik, lalu kabarin kalau misalkan teman-teman butuh penjelasan dari aku. Dan nama aku itu Arifa Nasya Nasution dari MKN 213. Jadi mungkin teman-teman bisa nge-request ke BAM Akademik biar BAM Akademik itu menyampaikan ke aku. Mungkin segitu dulu pembahasan untuk part 1, dan dilanjutkan nanti akan ada part 2 terkait dengan pembahasan debt investment dan juga share investment. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.